Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan, terhadap Ken Admiral terus menjadi pembicaraan. Penganiayaan itu membuat AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumut. Tak hanya itu, Aditya Hasibuan juga telah ditahan. Selain dicopot dari jabatan, polisi terus mengusut kasus melibatkan AKBP Akhirudin Hasibuan, termasuk soal gudang solar yang berada di dekat rumahnya. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengungkapkan, hasil penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara adalah AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima uang jasa pengawas gudang minyak solar PT Almira atau AMR sejak 2018. Krimsus sudah meningkatkan status penyelidikan terkait dengan gudang yang ditemukan beberapa waktu yang lalu pada saat penggeledahan penyidik Krimum ke tahap penyidikan. Sekali lagi dari penyelidikan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH. Sebelumnya, PPATK telah mengungkapkan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan memiliki rekening jumbo berisi uang puluhan miliar rupiah. PPATK pun menyebut ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. PPATK kemudian telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan. Angka dalam rekening tersebut jauh berbeda dari jumlah harta yang dilaporkan perwira Polda Sumut tersebut ke KPK. Tim TV One mengabarkan. Fokus perbincangan kami pada malam hari ini mengenai kasus ini memang hanya terfokus kepada apa yang disampaikan oleh pihak Polda Sumatera Utara bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan menerima gratifikasi sebagai pengawas gudang solar tahun 2018 sampai tahun 2023. Kemudian ini juga bisa menjadi sebuah PR bersama dan juga sebuah salah satu hal yang kemudian membuat masyarakat juga semakin mempertanyakan bagaimana kinerja pihak kepolisian dan sebagainya. Nah, ini untuk bisa menjelaskan lebih lanjut sudah hadir di samping saya Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya pada malam hari ini pengamat kepolisian Mas Bambang Rukminto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bambang. Wabarakatuh, Pak Udri. Selamat malam, Pak Benny. Selamat malam. Baik, langsung saja Pak Benny. Apakah Kompolnas kemudian melakukan pemeriksaan tersendiri, investigasi khusus, ada fakta-fakta baru mungkin yang bisa didapatkan oleh Kompolnas yang mungkin juga bisa diketahui oleh masyarakat malam hari ini? Ya, jadi dari Kompolnas sudah mengutus salah satu komisioner, Pak Yusuf, kebetulan dari sana ya. Jadi salah satu targetnya adalah pertama mengklarifikasi, kedua mensupervisi proses penyelidikan yang sedang dilaksanakan di sana, baik menyangkut masalah penganiayaannya maupun masalah gratifikasi dan TPPU yang sedang disidik. Yeah. Tadi disampaikan bahwa sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Baik. Nah, dalam konteks ini tentunya kami juga membuka diri seandainya masyarakat ada yang punya informasi ya untuk kemudian disampaikan, dan ini menjadi bahan untuk melengkapi proses penyidikan yang sedang dilakukan. Baik. Sebagai contoh, kita semua mengikuti di media, oh ternyata punya kos-kosan, punya usaha lain dan Betul. sebagainya. Nah, ini semua nanti penyidik akan mencocokkan dengan rekening yang bersangkutan, kemudian juga nanti hasil PPATK, Yeah. transaksinya, dan saya juga agak kaget ketika PPATK sendiri menyampaikan sebelum meledaknya kasus ini PPATK sudah. Betul. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang menarik, artinya di mata PPATK ini sangat mencolok ya. Betul. Di antara sekian ribuan, ratusan ribu,
Salah satunya adalah rekening dari Akhirudin AKBP ini. ini. Ya, Baik, Pak Beni, adanya kasus ini, bahkan juga pengakuan dari AKBP Akhirudin ini, kalau menurut sudut pandang masyarakat, ini menjadi pengesahan, menjadi sebuah jawaban dari selama ini isu yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa polisi itu kemudian jadi backing, polisi terima suap ini itu segala macam. Dan ini salah satu hal yang kemudian menjadi pembuktiannya. betul. Dalam hal ini kan yang bersangkutan tahu bahwa usaha itu ilegal, tidak ada izin. Kemudian berbagai macam modus dilakukan, apakah oplosan dan sebagainya, dengan status dia sebagai polisi kan harusnya menindak, atau kalau itu bukan bidangnya diinformasikan kepada satker yang menangani, misalkan Tipiter dan sebagainya, untuk dilakukan penindakan. Nah, dengan tidak menindak ini ternyata ada imbalan. Betul, Dengan betul. kata lain yang bersangkutan menjadi backing dari bisnis ilegal ini. Ya, baik. Mas Bambang, mungkin bisa berikan pandangan juga mengenai hal ini, Mas Bambang. Ya, kasus ini sebenarnya sudah lama isunya beredar di masyarakat. Ternyata betul ada pembuktiannya melalui kasus apa yang diterima oleh AKBP Akhirudin ini, Mas Bambang. Ya, saya melihatnya yang dirilis kawan-kawan kepolisian kemarin kan terkait bahwa Akhirudin ini sebagai pengawas, dalam tanda kutip sebagai pengawas dari usaha solar ilegal ini gitu. Artinya ini juga mengkonfirmasi bahwa perilaku Akhirudin ini menjadi backing sebuah perusahaan yang ilegal gitu. Dan ini jamak dilakukan oleh aparat oknum-oknum kepolisian lah, seperti itu. Makanya kalau kemudian ada PPATK data dari PPATK terkait dengan transaksi keuangan dia oleh Akhirudin ini sangat besar, ya itu menjadi temuan yang sangat menarik. Jadi ya apa yang disampaikan oleh kawan kepolisian terkait bahwa dia hanya sebagai pengawas itu terbantahkan dengan dana data yang dirilis oleh PPATK itu. Gitu. Jadi tidak bisa disederhanakan bahwa dia sebagai pengawas itu saja, tetapi dia bisa jadi dia sebagai pelakunya gitu. Makanya terkait dengan Akhirudin ini memang harus dari Mabes Polri sendiri yang turun tangan, tidak bisa diserahkan pada Polda saja gitu. Karena Polda tidak menutup kemungkinan Polda nanti ada konflik kepentingan terkait penyelidikan. Bisa jadi aliran dari dana dari Akhirudin ini karena sebagai backing solar ilegal ini juga mengalir pada petinggi-petinggi di Polda Sumatera Utara seperti itu. Sudah bukan barang baru lagi kemudian Pak Bambang, kita tidak menyebut institusi Polri begitu, tapi mungkin di hal-hal lainnya yang sudah pernah memang terjadi korupsinya seperti hal itu ataupun juga penerimaan gratifikasi, itu kan kemudian penerimaannya ada berapa level ke atas, berapa tingkat ke bawah begitu kan. Nanti mungkin kita akan bahas seperti itu. Iya, kita akan bahas lebih lanjut lagi, termasuk Pak Beni mungkin bisa diberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Bambang. Yang pertama adalah bahwa mungkin tidak sesederhana itu, tidak hanya menjadi pengawas tapi juga pelaku. Kemudian yang kedua tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kemungkinannya ada orang-orang lain sehingga sebagai Mabes yang turun tangan supaya tidak ada konflik kepentingan. Tapi nanti Pak Beni bisa dijawab, kami segera kembali saat lagi. Tidak salah dan tidak mengherankan, memang cukup wajar kalau kemudian ada dugaan seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi, bahwa kemungkinan atau masih diduga peran dari AKBP Akhirudin tidak sesimpel itu, tidak sesederhana hanya menjadi pengawas gudang solar, tapi juga mungkin, kami sekali lagi mengatakan ini masih dugaan dan sebagainya, mungkin menjadi salah satu pelaku, karena salah satunya juga kalau kita lihat posisi letak dari gudang tersebut juga cukup dekat dengan rumahnya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Pak Beni mungkin bisa berikan pandangan satu atau poin pertama tadi dikatakan oleh Mas Bambang, mungkin akan lebih jauh lagi sebenarnya peran dari AKBP Akhirudin di kasus ini. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini tidak boleh hanya pasif mendengar keterangan atau pengakuan dari yang bersangkutan. Perlu digali lebih dalam hal ini. Sebagai contoh, kan sering terjadi dalam satu perusahaan
punya saham tapi di atas namakan orang lain. Ya. Atau ada perjanjian di bawah tangan bahwa saham sekian persen itu punya dia dan sebagainya. Ini perlu didalami. Karena tadi letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal. Betul. Kemudian sudah sekian lama, masa sih hanya sebagai pengawas. Kalau saya istilahnya pelindung. Oke. Karena dia mendapatkan Imbalan tadi ya, imbalan gratifikasi tadi. karena dia tidak melakukan tindakan kan, berarti pelindung. Kemudian juga nanti kaitannya dengan aliran dana yang dipantau oleh PPATK, itu pun bisa mengungkap nanti lebih banyak lagi. Akan ada temuan-temuan baru, misalnya mengalir ke rekening ini punya siapa, diungkap, oh kaitannya transaksi ini dan sebagainya. Jadi masih panjang penyidikan kasus ini karena nanti semua pihak yang terkait dengan rekening dia pasti akan diperiksa. Apalagi Pak Benny sebutkan adalah pelindung begitu. Kan tidak mungkin dia melakukan pelindungan sendiri. Betul. Mengawasi sendiri setidaknya Betul. kalau bahasanya masih atau istilahnya masih mengawasi. Betul. Pasti kemudian ada di bawahnya meminta anak buah dan sebagainya. Itu sekali lagi hanya dugaan begitu Iya, kan. Dari iya. apa yang selama ini terjadi untuk kemudian membantunya melakukan fungsi pengawasan ataupun perlindungan itu Pak Benny. Ya nanti dalam pemeriksaan ini sekali lagi akan didalami ya, juga akan diungkap siapa saja, dia sendirian atau melibatkan oknum yang lain. Contoh, ini berkaitan dengan masalah BBM yang ilegal ini. Tentunya distribusi, pengiriman dan sebagainya, ini kan juga perlu pengamanan. Nah itu juga nanti saya yakin penyidik akan mendalami lebih jauh lagi, tidak hanya khusus BBM. Baik. Nah Saya poinnya. yakin di aspek lain, bisnis lain juga. Baik, Pak Benny, kemudian poin kedua dari yang disampaikan oleh Mas Bambang bahwa sebaiknya Mabes turun tangan, jangan hanya Polda Sumatera Utara karena dikhawatirkan takutnya ada konflik kepentingan begitu. Ya, Mabes pasti turun, dari Irwasum, Divpropam pasti turun mengirimkan tim. Kalau penanganan saya percaya dengan Pak Kapolda ini kan mantan KPK dulu. Kedua, saya melihat sendiri tegas. Dalam hal menangani kasus-kasus tegas dan berani. Saya yakin beliau tidak akan mentolerir kalau nanti ada upaya-upaya dari anggotanya yang menyimpang atau yang katakanlah melokalisir satu kasus, tidak. Karena saya lihat beberapa kasus yang ditangani selama ini beliau kendalikan langsung, dikontrol langsung untuk memastikan bahwa semuanya itu tuntas dan transparan. Baik, nah ini kepercayaan, keyakinan bahwa pihak Polda Sumatera Utara akan menyelesaikan semuanya dengan tuntas dan transparan, Mas Bambang. Tidak menutup kemungkinan pucuk pimpinan di Polda tidak mengetahui seberapa jauh sepak terjang anggotanya. Tetapi di level-level yang setara, karena pangkat Akhirudin ini kan AKBP, jadi AKBP, Kombes, itu seharusnya mengetahui apa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Akhirudin. Perpol 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat itu mengatur terkait pengawasan atasan pada anak buahnya seperti itu. Jadi kalau kemudian Akhirudin ini bekerja tunggal, itu jelas tidak mungkin, dan pimpinan di atasnya, satu tingkat di atasnya pasti mengetahui apa yang dilakukan Akhirudin. Demikian juga dengan jajarannya, kalau satu level di jajarannya. Dalam konteks BBM ilegal ini, Dirtipideksus atau Dirtipiter seharusnya mengetahui apa yang dilakukan oleh Akhirudin. Makanya kalau kemudian sekarang ini penyelidikan dilakukan oleh level Polda, ini yang saya khawatirkan nanti muncul konflik kepentingan karena mereka bisa saja saling tutup-menutupi seperti itu. Meskipun Kapolda bisa saja tidak mengetahui apa yang dilakukan di level perwira di bawahnya seperti itu. Ada satu lagi Mas Bambang, dari apa yang disampaikan Mas Bambang tadi, artinya peraturan pengawasan yang melekat itu ya hanya sebatas peraturan saja, yang ada ternyata mungkin adalah kong kali kong, tahu sama tahu begitu, dan juga bekerja sama untuk bisa meraup keuntungan itu, begitu Mas Bambang selama ini? Ya, selama ini kan seperti itu. Kasus Verdi Sambo kan mengkonfirmasi itu yang terjadi gitu loh.
saling tutup menutupi. Ini yang harus benar-benar dirombak di kepolisian. Kalau kita ngomong reformasi sepertinya sudah klise, harus direvolusi lah mentalitas seperti itu, saling tutup menutupi pelanggaran-pelanggaran, kemudian saling karena berbagi keuntungan material atau keuntungan yang lainnya sesama seperti itu. Itu yang harus dirombak. Makanya saya sih berharap Mabes Polri yang turun dan benar-benar membongkar ini gitu. Jangan sampai hanya berhenti di situ saja, karena apa yang disampaikan oleh PPATK itu sangat serius gitu. Kalau tidak nanti yang muncul adalah bahwa ini hanya sekedar main-main saja, hanya tidak membongkar dan tidak menuntaskan substansi masalahnya seperti itu. Baik, Pak Beni, dikhawatirkan ada ketakutan begitu. Kapoldanya mungkin tegas, mungkin akan menindak ini semua. Tapi kemudian yang tadi yang jajaran di bawahnya yang selama ini juga sudah terima atau apa, sekali lagi ini hanya sebatas dugaan, itu bagaimana kemudian? Karena memang sudah rantainya cukup panjang untuk saling tutup menutupi dan saling mengcover semuanya. Ya, jadi dalam hal ini pengawas internal ada dari Irwasda, kemudian Bitpropam, kemudian ada Wasidik. Ini di tingkat Polda. Di tingkat Mabes ada Irwasum, Kadifpropam, dan Karo Wasidik. Kasus ini kasus yang menjadi atensi publik. Mereka pasti turun. Karena setiap saat pasti diminta laporannya oleh Bapak Kapolri. Kedua, pengawas eksternal dalam ini kami. Kami turun juga menerima gelar, mengkritisi hasil gelar ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak dilakukan ataupun tidak mendalam atau tidak tuntas. Yang kebetulan saya mantan penyidik. Betul. Sehingga ketika kami menerima gelar itu tentunya kami bisa mengkritisi kalau ada hal-hal yang menurut standar saja tidak terpenuhi, itu kita kritisi. Kenapa tidak dilakukan? Kenapa ini hanya sampai di sini dan sebagainya. Dan era sekarang ini era transparansi. Nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Kita nutupi nanti masyarakat yang buka. Iya, betul. Kita nutupi nanti anggota yang buka. Jadi sekarang eranya era itu. Maka marilah kita sama-sama ikuti proses penyidikan yang berlangsung. Kami pun juga secara terus-menerus mengawal sampai kasus ini nanti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Hingga nanti digelar di sidang secara terbuka, publik bisa mengikuti apa sih sesungguhnya yang terjadi. Oke, baik. Baik, Pak Beni, terima kasih sudah hadir. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutannya, karena memang masih panjang sepertinya. Mas Bambang juga terima kasih, Mas Bambang sudah berbagi pandangan dan juga hal-hal apa yang menjadi concern kita dan harus kemudian sama-sama dikawal, sama-sama dijaga. Tapi tadi Pak Beni sudah mengatakan bahwa akan ada diawasi atau akan ada pengawas, kemudian juga sudah ada komitmen dari Komponas untuk bisa mengawasi ini semua. Terima kasih, Mas Bambang, Pak Beni juga terima kasih. Selamat malam semuanya.